Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ainur Rahman, NIM 18 049 11 00 061. Di sini saya akan mempresentasikan tentang current research and future development of intelligent robot review. Langsung saja kita mulai dari slide pertama, yaitu pengenalan robot. Pengenalan robot. Robot cerdas diciptakan pada tahun 2015 yang terintegrasi dengan era kecerdasan buatan, yang melingkup dalam hal teknologi informasi, komunikasi, dan kecerdasan buatan. Dari perspektif lingkungan aplikasi, robot cerdas dapat dibagi menjadi robot industri, robot layanan, dan robot khusus. Yang pertama, robot industri. Robot industri adalah robot dengan multi-join manipulator atau multi derajat kebebasan untuk bidang industri. Ini adalah perangkat mesin yang dikendalikan sendiri dan bertenaga sendiri yang dapat bergerak secara otomatis dan menyelesaikan berbagai tugas. Kemudian yang kedua, robot layanan. Menurut definisi International Federation of Robotics atau IFR, robot layanan adalah robot yang melakukan tugas yang berguna untuk manusia atau peralatan, tidak termasuk aplikasi otomasi industri. Misalnya robot pembantu rumah tangga seperti robot penyapu cerdas atau robot pembersih jendela dapat bekerja sebagai asisten manusia untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Lalu yang ketiga, robot khusus. Robot khusus adalah robot yang berlaku untuk lingkungan khusus, lingkungan yang berbahaya dan keras atau tugas yang membutuhkan presisi yang tinggi. Misalnya robot medis memberikan solusi canggih untuk perawatan bedah dan rehabilitasi. Robot ortopedi, robot endoskopi kapsul, robot rehabilitasi, prostesis cerdas, robot layanan lanjut usia, dan robot keperawatan. Atau bisa robot militer, robot pengintai, robot medan perang, robot penyapu ranjau, dan UAV militer, dan lain-lain. Rencana pengembangan robot dari berbagai negara. Yang pertama, negara Amerika. Amerika mengembangkan robot di sektor industri. Robot cerdas berdasarkan keunggulan teknologi jaringan informasi, pengembangan robot di sektor tenaga medis keperawatan, dan pengembangan robot yang dapat digunakan untuk kolaborasi dengan manusia, atau biasanya robot yang bisa berkomunikasi dengan manusia, hubungan robot dan manusia. Lalu negara-negara Eropa mengembangkan robot di sektor industri, mengembangkan robot di sektor non-swalayan, non-pemerintahan, dan mengembangkan robot di bidang manufaktur, pertanian, keperawatan, kesehatan, transportasi, keselamatan, dan keluarga. Untuk negara Jepang mengembangkan robot di sektor ekonomi nasional, manufaktur Jepang, tenaga medis keperawatan, keselamatan,
dan keperluan rumah tangga. Negara Korea berfokus mengembangkan untuk masa depan pertanian, transportasi, kesehatan medis, pendidikan, hiburan, dan militer. Status robot cerdas. A. Status pengembangan industri. Jika kita lihat dari berbagai negara yang sudah berbondong-bondong atau berlomba-lomba dalam melakukan pengembangan robot cerdas, bahwa dapat disimpulkan pengembangan robot cerdas di sektor industri, robot cerdas sektor layanan, dan robot cerdas di sektor khusus dapat dilihat dari diagram lingkaran di bawah ini. Dari diagram lingkaran yang ditampilkan di sini, robot industri lebih dominan daripada robot khusus dan robot layanan. B. Robot penelitian dan status aplikasi robot industri cerdas. Robot industri ibarat robot kolaborasi atau pendamping bagi manusia di dalam dunia industri, karena dapat digunakan untuk mengumpan bahan, mesin pengontrol, pengemasan, dan bahan pemrosesan. Robot industri dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan unggul dalam produksi berukuran kecil dan multivariantas. Di bawah dukungan sistem pemosisian robot. Sementara itu, mereka dilengkapi dengan pemrograman terpadu, kontrol servo presisi, sensor inframerah untuk mendeteksi objek yang dekat, dan mekanisme tangan yang tangkas dirancang dan dikendalikan untuk menghindari tabrakan. Pada gambar di bawah itu ada macam-macam atau nama dari macam-macam robot. Ada Baxter, Yomi, robot universal, Xiaosun. Lalu C. Penelitian teknologi dan status robot pelayanan cerdas. Salah satu contoh bidang robot layanan cerdas yaitu robot keperluan rumah tangga yang berfungsi sebagai pembersih, asisten keluarga, atau pembantu rumah tangga. Robot ini dilengkapi dengan kecerdasan tertentu yang dapat menyelesaikan tugas-tugas seperti navigasi, penghindaran rintangan, dan perencanaan jalur. Ada juga robot pendamping cerdas Animo milik Cina, dapat membantu mengantarkan barang, merawat orang tua dan anak-anak, serta memberikan layanan pengingat dan keamanan. Pada gambar sudah tertera namanya, yaitu Romba, Aikub, Jibo, Sobat, Luna, Nao, Lada, dan Yoyo. Di gambar merupakan macam-macam robot dari layanan cerdas. Romba sebagai pembersih, dan Lada sebagai robot pengantar, Luna sebagai pembantu untuk menjaga peliharaan, dan sebagainya. Yang D. Penelitian khusus. Penelitian teknologi dan status aplikasi robot khusus cerdas. Robot khusus adalah peralatan yang diperlukan untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya dan sulit, dan teknologi utama yang dapat membebaskan manusia dari pekerjaan yang dilakukan di ruang angkasa, laut dalam, pipa, dan pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi.
Biasanya robot ini dilengkapi dengan banyak sensor yang dapat meminimalisir keadaan dari robot tersebut. Salah satu contoh robot adalah robot Yuchen One, adalah robot humanoid University Stanford. Robot ini dilengkapi dengan banyak sensor dan kontrol dinamis dengan mengembangkan kaki ganda atlas yang kuat sehingga memiliki kemampuan penyeimbang yang sangat tinggi. Ya, dari kesimpulan dari robot cerdas di atas, yaitu dengan pengembangan perangkat keras cerdas dan teknologi kecerdasan buatan, robot cerdas telah mencapai kemajuan luar biasa yang banyak digunakan dalam robot kolaborasi, logistik, mengemudi tanpa awak, perawatan medis, pendidikan, dan hiburan. Tuntutan pengguna yang beragam dan meningkatnya kemunculan teknologi baru mendorong robot untuk berkembang dengan cara yang sangat cerdas, adaptif, dan berbasis jaringan. Robot cerdas masih tertinggal di belakang tingkat mahir dunia. Penting untuk memahami situasi, menentukan status dan tujuan pembangunan, merumuskan kebijakan strategis dan yang sesuai dengan kondisi, mengatasi teknologi utama seperti komponen inti, sensor baru, interaksi manusia, robot, dan kecerdasan buatan menguasai tren pasar, membangun mekanisme pemantauan dan keselamatan yang efektif, dan menyelesaikan transformasi dan peningkatan robot cerdas dengan lancar. Sudah selesai presentasi saya kali ini. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan baik tutur kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.